Di desa yang dikelilingi oleh hamparan hijau dan pepohonan tinggi, Melati dikenal sebagai kembang desa. Memiliki wajah cantik dengan mata coklat yang cerah dan senyum manis yang dihargai semua orang. Ia seolah menjadi bintang di antara penduduk desa. Namun, di balik penampilannya yang menawan, Melati menyimpan ketidakpuasan yang mendalam terhadap cinta yang datang dari para lelaki. Setiap kali seorang pemuda mendekat dengan harapan ingin mengenal lebih dekat, Melati akan dengan lemah lembut tetapi tegas menolak tawaran mereka. "Maaf, Mbah, aku belum mau menikah," ucapnya seringkali, disertai anggukan sopan. Tidak jarang, penolakan tersebut mengundang kerumunan pria yang tertegun. Mereka berbisik, heran, dan ada yang bahkan mencemooh. Namun, Melati tidak peduli. Ia lebih memilih untuk menikmati kebebasan dan kedamaian yang ia temukan di kebun bunga di tepi desanya. Suatu sore, Melati duduk di antara bunga-bunga yang sedang mekar. Setiap kelopak membawa aroma segar, dan angin sepau-sepau mengusap wajahnya, membuatnya merasa damai. Tiba-tiba, Guntur, pemuda dari desa sebelah, muncul di hadapannya dengan wajah penuh harap. "Melati, aku tidak akan berhenti. Kau adalah satu-satunya yang kuinginkan," katanya penuh semangat. "Biarkan aku membawamu ke festival malam ini. Kita bisa bersenang-senang bersama." Melati memandang Guntur dengan tatapan lembut, tetapi di dalam hatinya, ada rasa enggan yang kian menguat. "Guntur, kau baik sekali, tapi aku tidak tertarik untuk pergi ke festival. Aku hanya ingin menikmati bunga-bunga ini," sahutnya. Guntur menghela napas panjang, kecewa. "Mengapa kau menolak semua pria? Bukankah kau juga ingin merasakan cinta seperti wanita lain?" Melati tersenyum sinis. "Cinta seperti apa, Guntur? Cinta yang hanya berpura-pura? Yang hanya tertarik pada penampilanku? Tidak, aku ingin menemukan sesuatu yang lebih dalam." Guntur hanya merengut, tanpa kehilangan harapan. "Selalu ada yang lebih, Melati, tapi kau tak akan mengetahuinya jika tetap menutup diri." Kata-kata Guntur menggugah rasa ingin tahunya. Namun, Melati menetralkan pikirannya. Ia lebih memilih keheningan hutan dan keteduhan bunga-bunga, yang menawarkannya ketenangan yang tak bisa diberikan oleh cinta sembarangan. Ia menganggap cinta itu merupakan belenggu, sebuah ikatan yang bisa menghalangi mimpi dan kebebasan. Dengan rasa bertekad, Melati melangkah pulang menjelang malam, ditemani oleh cahaya bulan purnama yang menerangi jalannya. Di tengah jalan, ia mendengar suara desisan lembut. Melati berhenti, mencermati suara itu. Rasa ingin tahunya semakin memuncak, dan ia berulang kali menempelkan telinga ke tanah. Kini, bunyi itu menjadi semakin jelas, lembut, seolah memanggilnya. "Siapa di sana?" tanya Melati pelan. Namun tidak ada jawaban selain desisan yang semakin mendekat. Tak berapa lama, ia melihat bayangan besar melintas di antara pepohonan, seolah menari dengan lembut. Dalam ketakutannya, Melati mundur beberapa langkah, tetapi akhirnya ia meneguhkan hati dan menarik napas dalam-dalam. "Siapa kamu?" tanyanya lagi, kini lebih berani. Dan saat itu, seekor ular raksasa dengan sisik berkilauan muncul dari balik pepohonan. Ular itu berwarna hijau zamrud dan memiliki mata emas yang bersinar tajam, namun juga menenangkan. Melati terpesona. Ular itu terlihat agung dan misterius, seperti makhluk dari dunia lain. "Aku Nagasura," jawab ular itu. Suaranya terdengar dalam pikiran Melati, meskipun tidak ada kata-kata terucap dari bibirnya. "Aku ada di sini untuk menanti kehadiranmu." Melati merasakan aliran energi janggal di sekelilingnya. Sebuah perasaan yang tak bisa dijelaskan. "Untuk menantiku? Mengapa?" Ular itu mengangguk pelan. "Sudah lama aku mendengar namamu. Kecantikan dan kekuatan hatimu menarikku lebih dari yang kau tahu. Hidupku terikat oleh kutukan yang perlu dipecahkan, dan hanya seseorang sepertimu yang bisa membantuku." Melati terbelalak. Hatinya berdebar lebih cepat. "Makhluk seperti kamu tak butuh bantuan manusia. Kenapa memilihku?" tanya Melati bingung. Ular itu bergerak lebih dekat, dan Melati dapat merasakan kehangatan yang terpancar darinya. "Kau memiliki jiwa yang bersih dan ketulusan yang langka di dunia ini.
Aku merasakannya sejak pertama kali aku melihatmu. Melati merasa bingung antara takut dan bersemangat. Ini tidak biasa. Semua orang menganggap aku aneh karena menolak cinta. Kenapa aku harus mempercayaimu? Karena kaulah yang menciptakan pilihanmu sendiri, jawab Nagasura tegas. Lihatlah di sekelilingmu. Cinta yang kau tolak selama ini seringkali penuh kepura-puraan. Tetapi ikatanku kepadamu bukanlah yang biasa. Kita memiliki ikatan tak terlihat. Melati menggigit bibirnya. Perasaan aneh ini kembali muncul, dan ia merasakan dorongan misterius untuk mendekat. Apa yang harus kulakukan? Tanyanya. Kutukanku terletak pada sebuah perjanjian yang harus diucapkan di bawah cahaya bulan purnama. Ketulusan hatimu akan menjadi kunci untuk membebaskanku. Seketika, sebuah visi bergetar dalam otak Melati. Bayangan desa yang damai, suara tawa anak-anak, air mengalir, dan banyak bunga yang mekar. Dalam hati, ia merasakan desir yang berbeda, keinginan untuk menjadi bagian dari dunia yang lebih dalam, lebih berarti. Aku ingin membantu. Tapi apa yang terjadi jika aku mengikuti jalan ini? Tempuhlah jalan yang kurang biasa, pergi ke pusat hutan, dan di sanalah pilihanmu akan dibentuk, jawab Nagasura dengan tenang. Melati merasakan kecemasan menyelimuti hatinya, tetapi dorongan untuk membantu makhluk ini lebih besar daripada ketakutannya. Berani mengambil risiko adalah bagian dari menjadi diri sendiri. Melati menarik napas panjang, sekali lagi memeriksa hatinya. Perlahan, dia mengangguk, menyetujui apa yang sedang terjadi. Aku akan datang, Nagasura. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membebaskanmu. Ular itu melesat kembali ke dalam bayangan pepohonan, dan Melati merasa sebuah harapan muncul di dalam dirinya. Ia tahu, di luar batasan yang dikenakan masyarakat padanya, sebuah perjalanan baru akan dimulai. Dengan langkah mantap dan rasa penasaran yang tak tertahankan, Melati membuat keputusan untuk mengikuti jalan yang belum pernah terbayangkan sebelumnya. Jalan menuju petualangan, menuju cinta yang mungkin tak akan pernah dilihatnya. Tapi selalu ada harapan di ujung sana, sebuah cinta yang mungkin datang dari tempat yang sangat tak terduga. Sore itu, Melati berpakaian sederhana, hanya gaun kayu yang menempel di tubuhnya, bergaya vintage yang saling harmonis dengan flora sekeliling. Dengan berbekal komitmen untuk menemui Nagasura di tengah hutan, ia melangkahkan kakinya dengan penuh ketegasan. Dalam hati, ada rasa campur aduk antara rasa ingin tahu dan keraguan. Apakah benar ular raksasa itu bukan sekadar ilusi atau tipuan yang hanya ada dalam pikirannya? Namun, suara desisan lembut itu masih terngiang di benaknya, menjadi panggilan yang tidak dapat diabaikan. Melati memasuki hutan yang lebat, menarik napas dalam-dalam untuk menghirup aroma tanah basah dan daun yang segar. Setiap langkahnya memperdalam rasa asyiknya, seolah ia berjalan menuju dunia baru yang belum pernah dilihatnya. Di tengah hutan, cahaya matahari menembus dedaunan, menciptakan lukisan cahaya yang menari di atas tanah. Melati terpesona, merasakan keindahan alam sekelilingnya, yang berbeda jauh dari rutinitas desa yang monoton. Keberanian Nagasura mengejutkan Melati. Dia tahu, semua itu memerlukan kekuatan, dan melawan stigma yang melekat itu akan sulit. Dengarkan, semuanya. Melati memulai lagi. Cinta bukan hanya dalam bentuk yang dapat dilihat. Hanya karena dia pernah menjadi ular, tidak berarti dia tidak bisa memiliki hati yang tulus. Dia telah melalui banyak hal untuk berada di sini sekarang. Rani, sahabat dekade lama yang selalu mendukungku, meraih tangan Melati dengan mengekspresikan dukungannya. Jika Melati percaya padanya, maka kita juga harus memberikan kesempatan untuk membuktikan dirinya. Mari beri kesempatan 5 hari untuk Nagasura membuktikan bahwa ia bisa membantu kita. Jika tidak, kita akan mendiskusikan langkah-langkah selanjutnya. Semua orang terdiam, bereaksi terhadap kata-kata Rani yang bagai lembaran harapan. Baiklah, kita beri kesempatan, kata seorang pemuda lain di barisan. Bila penduduk desa merasa tenang, Nagasura mengeluarkan senyum yang lembut, meski dia tahu tantangan masih akan datang. Dalam sekejap, Melati merasa ada harapan kembali. Selama beberapa hari berikutnya, Nagasura berusaha sekuat tenaga untuk membuktikan dirinya.
Ia bekerja sama dengan petani, membantu mereka menghancurkan gulma di ladang, serta memberikan saran untuk hasil pertanian. Melati melihat bagaimana Nagasura berinteraksi dengan orang-orang, mengubah ketakutan menjadi rasa ingin tahu, dan pada akhirnya mendapatkan simpati warga. Namun, selalu ada suara-suara sumbang yang terus-menerus menggelisahkan penduduk desa. Apa dia benar-benar dapat dipercaya? Berita buruk pun mulai beredar, meragu dengan keras. Ketika berita ini sampai di telinga Melati, dia tidak terhindarkan dari kesedihan. Ia tahu bahwa kehadiran Nagasura menantang pandangan masyarakat tentang cinta dan makna yang lebih luas. Namun, Nagasura menunjukkan ketekunan dan kerja keras. Suatu petang, saat Melati dan Nagasura duduk di tepi sungai, dia meminta Nagasura untuk membuka hatinya. "Nagasura, apa yang kau rasakan saat berhadapan dengan mereka? Apakah tidak ada rasa marah?" Nagasura tersenyum penuh harapan, menatap sinar temaram yang melintasi permukaan air. "Aku telah terbiasa dengan penolakan, Melati. Namun, saat aku bisa merasakan kebebasan, aku harus menghadapi semua ini. Dan bahkan jika hatiku terluka, aku ingin tetap mencintai mereka, sama seperti aku mencintaimu." Kata-kata itu menyentuh hati Melati, mengingatkannya pada betapa langkanya cinta sejati. "Aku tidak bisa membiarkan mereka menghalangimu untuk berusaha. Cinta dan harapan kita harus lebih besar daripada ketakutan mereka." "Jangan khawatir, Melati," jawab Nagasura. "Cinta itu seperti sungai yang mengalir. Meski terkadang menghadapi hambatan, ia akan selalu menemukan jalan untuk mengalir. Dan aku akan melakukan apapun untuk membuktikan cintaku padamu dan mereka." Hari-hari berlalu, dan kedekatan Melati dan Nagasura semakin mendalam. Namun, satu malam, saat bulan purnama bersinar, seberita menyebar di desa bahwa Nagasura telah mencuri hasil pertanian mereka. Langkah kaki orang-orang menghampiri rumah Melati, menuntut penjelasan. "Melati, dia mencuri!" teriak seorang tetangga menyudutkannya. Melati berdiri, berusaha menenangkan kerumunan. "Tunggu, kita harus membicarakannya. Nagasura tidak seperti itu." "Tapi semua ini adalah buktinya," teriak seorang pria membawa keranjang kosong. "Kami tidak bisa membiarkannya bergaul di antara kita lebih lama." Ketidakadilan menghantam hati Melati. Dia berbalik ke arah Nagasura, melihat ketenangan di wajahnya yang tidak terpatahkan. Memberikan kesempatan untuk berubah adalah kunci. "Sama seperti dia memberi kesempatan kepadaku," ucap Melati, kepedihan dalam suaranya. "Nagasura membawa perubahan, keajaiban, dan keindahan." "Nagasura, jangan sampai salah paham," sahut seseorang. "Kami khawatir akan terjadi sesuatu yang lebih buruk. Dia mungkin membawa bahaya ke desa." Melati merasa matanya mulai berkaca-kaca. Seberkas harapan hilang dalam perdebatan dan konflik. "Dia bukan ancaman. Dia adalah bagian dari kita," seru Melati, mencoba menembus kebisingan dengan suara penuh keyakinan. Makhluk yang tampak berbeda tidak berarti memiliki niat buruk. Terkadang apa yang tampak buruk adalah keindahan yang belum terungkap. Nagasura menepuk lembut tangan Melati. "Biarkan aku berbicara," katanya. "Aku akan menerima tanggung jawab atas kesalahpahaman ini. Namun, sebenarnya aku di sini untuk berkontribusi menghapus kesakitan yang ada. Mari kita dukung satu sama lain alih-alih menghancurkan." Melati melihat ke arah Nagasura dengan pengertian, dan semua penduduk desa terdiam. Ada getaran emosi yang terbangun, seperti dari jiwa yang saling bersentuhan. "Mari kita berikan masa percobaan," ucap seseorang dengan lembut. Perlahan, dukungan mulai berputar di antara mereka. Namun, keputusan tidak semudah itu. Nagasura tahu mereka masih ragu. Sebulan berlalu, dan Melati melanjutkan dengan tekad dan kerja kerasnya, menjaga harapan yang mengalir dalam kehidupannya. Suatu pagi, saat mereka berjalan bersama di ladang, Nagasura berbalik, menatap penuh harapan. "Melati, aku merasakan kekuatan yang lebih besar dalam diriku ketika bersamamu. Tapi aku tak ingin kau merasa terjebak di antara dua dunia," ungkapnya dengan lirih. "Jika mereka terus menolak, mungkin ini saatnya kita pergi,
mencari tempat di mana kita bisa membangun dunia baru. Melati menggenggam tangannya, menahan air mata. Apa sanggup kita meninggalkan semua yang kita tahu? Namun aku tidak bisa membayangkan berpisah darimu. Ia berkata, suaranya bergetar. Jika itu yang kau inginkan, aku akan bersamamu. Namun, di saat melankolis itu, datanglah seruan dari desa. Tunggu, tidak boleh pergi. Ayo buktikan cintaku dan penerimaan kita, teriak Rani, yang tampak bingung. Rani memandang kepada orang-orang lain di kerumunan, meminta dukungan mereka. Setiap cinta memiliki tantangan yang harus dihadapi. Ya, teriak suara lain. Mari kita rayakan harapan. Kita bisa memberikan kesempatan. Melati merasakan haru mengalir dalam hatinya saat mendengar sanggahan dari orang-orang yang dulu bersikap menolak. Dia tahu, saatnya telah tiba, melawan stigma dan memberikan dukungan kepada cinta yang tulus. Mari kita selenggarakan festival, sorak penggagas. Sekarang adalah saatnya untuk merayakan cinta yang tidak biasa. Melati menatap Nagasura, melihat harapan baru di dalam matanya. Mereka sepakat untuk merayakan, membangun berbagai tradisi baru yang mengaitkan kisah mereka. Selama beberapa hari ke depan, penduduk desa mulai mempersiapkan festival meriah. Semua terlihat semangat, dan Nagasura menghabiskan waktu bersosialisasi dengan para pemuda desa, membuat kerajinan tangan dan tari-tarian di tengah keriuhan. Melati merasa bahagia saat melihat warga mulai menerima Nagasura dan tidak lagi terjebak pada label yang menyakitkan. Festival malam tiba, dan seluruh desa dipenuhi cahaya dan keceriaan. Melati mengenakan gaun sederhana yang dihias dengan bunga-bunga segar. Ketika dia dan Nagasura memasuki alun-alun, pakaiannya beradu dengan sinar bulan purnama. Semua bingung dan ragu, tapi rasa ingin tahu memenuhi gerombolan itu. Selamat datang, semua. Suaranya menembus gelombang kerumunan. Malam ini bukan hanya tentang kita, tetapi tentang cinta yang tidak terbatas oleh wujud fisik. Saat kita merayakan, ingatlah untuk membuka hati. Saat Melati berbicara, dia melihat senyuman di wajah Nagasura. Dia merasakan betapa lucunya cinta mereka ketika melihat kegembiraan di antaranya dan penduduk desa. Para penari mulai menari di jalanan, dan suara musik mengalun, mendengung dalam ritme penuh kehidupan. Nagasura, ini semua terjadi karena kita, ucap Melati saat mereka menari di bawah bulan. Semua lampu purnama menyoroti keindahan mereka. Inilah bukti bahwa cinta dapat melampaui semuanya, termasuk penilaian. Festival berlanjut, dan Melati merasakan ketegangan mereda di antara mereka. Tiap tawa dan senyuman yang terukir menunjukkan bahwa cinta dapat menyatukan dua dunia yang berbeda. Melati menyadari bahwa, sekalipun hidup dalam ketidakpastian, cinta yang tulus dapat menyatu dalam perjalanan hidup. Mereka berdua jelas menemui takdirnya, bahwa cinta mereka adalah bagian dari kebaikan yang lebih besar. Ketika malam meranggas dengan sinar rembulan, Melati serta Nagasura berada di puncak tangga, menggenggam tangan satu sama lain. Mereka berdua tahu, apa yang telah mereka jalani bersama bukan sekadar romansa biasa, melainkan pembuktian bahwa cinta sejati bisa bertahan dan mengatasi segala rintangan. Bergandeng tangan dan beranilah, Melati. Kita akan melawan segala tantangan. Bersama kita, tak akan ada batas, bisik Nagasura penuh cinta. Melati merasa, di dunia ini, mereka telah berkembang menjadi makhluk yang tidak hanya mencintai, tetapi menginspirasi. Hari itu menjadi langkah awal untuk cerita baru yang menunggu di depan. Melati dan Nagasura, dua jiwa yang berbeda, kini mengukir jalan petualangan baru, di mana kebaikan dan cinta seumur hidup akan terus berlanjut. Ketika festival itu berakhir, mereka memahami bahwa jalan cinta mereka penuh dengan tantangan, namun bintang yang terang akan selalu menemani mereka, mengingatkan bahwa cinta dapat melampaui segalanya. Bersama, mereka melangkah ke esok, melanjutkan kisah hidup yang penuh harapan, cinta yang tidak terbatas oleh bentuk fisik. Dan begitulah sebuah perjalanan baru dimulai, di mana pohon harapan tumbuh kuat dan tak ada yang mampu memisahkan niat baik dari cinta sejati. Tamat.